Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hari ini podcast FEB agak ada sesuatu yang baru. Kita mengundang mas-mas trainer hari ini bersama saya. Kita akan membahas bagaimana mas-mas yang ganteng di sebelah saya ini dia memulai bisnisnya dari bangku kuliah hingga sampai sekarang ya, Kita kenalan dulu. Halo Izut. Okay. Halo Ibu. Masih tegang nggak Zut? Udah nggak ya? Udah nggak ya? Tengah-tengah ya. Oh, tengah-tengah ya. Oke. Izut, kita kayaknya kalau teman-teman FEB sudah nggak asing ya, sudah banyak wajah Mas ganteng ini di sebelah saya di sosial media FEB. Tapi kita kayaknya belum pernah ngobrol di sosial media FEB ya. Yeah. Belum pernah ngobrol tentang bagaimana kehidupan Izut ya yang bisa memulai bisnisnya dari mulai bangku kuliah sampai dengan saat ini masih bertahan. Salah satunya adalah ini nih yang sekarang yang sekarang kita minum nih. Ini endorse by Kopi Kaula teman-teman ya. Oke, Zut, kita kenalan dulu Zut. Izut pertama kali kuliah, kemudian lulus prodi apa? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang penasaran sama Izut. Silakan. Ya. Oke, teman-teman semua, halo. Nama saya Izut ya. Saya alumni FEB UNAS. Kemarin saya di prodi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya lulus tahun 2024 kemarin, Bu. Oke, fresh graduate. Fresh graduate. 1 year ago ya. Yes. Jadi 1 tahun yang lalu baru lulus dari prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian berarti masuk itu tahun berapa, Izut? Masuknya tahun 2020. Masuk tahun 2020. Lulus SMA tahun 2018. Oh, 2018. Jadi ada gap year 2 tahun. Ya, ada jarak 2 tahun. Izut tidak kuliah ketika itu. Sibuk apa ketika itu? Kenapa nggak ketika itu langsung kuliah? Pada saat itu waktu SMK memang ketika itu sama wali kelas itu diajarin berwirausaha gitu. Berwirausaha tapi di bidang jasa. Bidang jasa yaitu servis komputer. Servis komputer. Jadi saya bertiga pada saat itu dikasih disupport tempat seperti itu. Akhirnya jalan, cuman tidak lama Bu, tidak lama. Tapi kan selama itu sudah ngerasain gimana dapat uang gitu loh. Iya. Akhirnya pada saat menjelang kelulusan dari sekitar 27 apa 30 siswa itu, cuman saya tidak mau kuliah gitu. Jadi sudah kepikiran enaknya cari usaha. Karena udah dapat pendapatan nih, penghasilan gitu ya. Jadi kayaknya kuliah nanti aja deh gitu ya. Nggak langsung kuliah. Nggak langsung kuliah, tapi ketika itu memang ada usaha yang dijalankan gitu ya, ada kesibukan yang dijalankan, maka membuat Izut ketika itu 2 tahun tidak kuliah. Kemudian 2020 Covid memutuskan untuk kuliah. Kenapa akhirnya memutuskan untuk kuliah di 2020 itu? Pada saat itu gini Bu. Di 2018 ke 2020 itu kan saya 2018 memulai roti bakar. Mulai roti bakar dan juga ada sampingan jadi tour leader gitu. Nah, dengan saya lulusan SMK itu kadang ada omongan-omongan kok cuma sampai SMA gitu. Ngapain jualan di pinggir jalan gitu. Cuman memang saya abaikan omongan itu gitu ya, tetap jalankan usahanya gitu ya. Terus jalankan dan akhirnya 2020 saya melihat di Situbondo sendiri itu ada kampus yang oke lah ya daripada saya harus jauh-jauh keluar gitu Bu. Saya berpikir gimana nih caranya ya untuk bisa mengupgrade usaha saya gitu Bu. Jadi gak gitu-gitu aja gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk di UNAS di Fakultas Ekonomi. Karena saya mikir kalau di ekonomi itu nanti kan mesti diajarin entah pemasarannya, kemudian bagaimana hitung-hitungan kasnya gitu Bu. Jadi ya betul mulai dari semester pertama sampai di akhir ya saya dapat
banyak ilmu dari FEB UNAS gitu. Iya, jadi itu ya. Jadi tahun 2020 akhirnya memutuskan kayaknya harus upgrade ilmu biar usaha saya ini nggak sampai di sini aja, biar bisa berkembang, biar bisa mengelola gitu ya, mengelola usaha. Jadi 2020 memutuskan kuliah di UNARS di FEB Prodi Manajemen dengan jalur, kalau kami ada 3 jalur teman-teman, ada jalur KIP, beasiswa KIP, kemudian juga jalur reguler, ya, kemudian juga ada RPL. Nah kalau Izut yang mana nih jalurnya? Kemarin saya jalur beasiswa KIP. Beasiswa KIP, wah luar biasa. Jadi bebas biaya, ya, gratis ya, nggak dipungut biaya apapun, full support pendidikan dari UNARS ya. Dari UNARS ya, luar biasa. Jadi ketika 2020 mungkin rezekinya memang di tahun itu ya, Zut ya. Rezeki untuk kuliah itu memang di tahun itu mungkin. Jadi memutuskan berpikir untuk akhirnya bisa ada keinginan untuk mengupgrade ilmu, kemudian juga lulus dengan KIP teman-teman ya, beasiswa. Bayangkan ya, itu tuh kuotanya nggak banyak gitu ya, dan Izut bisa gitu untuk ikut jalur KIP itu. Kemudian 2020 kuliah nih, usaha ketika itu masih jalan? Usaha masih jalan, Bu. Usaha masih jalan. Jadi, ya. Roti bakar yang saya fokus pada saat itu. Iya, itu masih 1 cabang ketika itu. Di 2020 saya sudah ada 2 di Kapongan dan di Jalan Anggrek. Oke, sekarang sudah 3. Sudah nambah 3. Roti bakar ya, roti bakar, usaha roti bakarnya. Kebetulan ini nggak ada roti bakarnya teman-teman. Roti bakarnya nanti malam. Roti bakarnya bukanya malam ya. Ada 3 cabang sudah roti bakarnya sekarang ya. Ada di Kapongan, kemudian juga di RSUD Jalan Anggrek. Jalan Anggrek di RSUD. Di Jalan Cempaka depannya PLN. Jalan Cempaka seberangnya PLN ya, seberangnya. Barat jalan ya itu ya. Jadi itu roti bakar. Kemudian kuliah akhirnya di 2020 sambil berwirausaha gitu. Katanya ya teman-teman ya, orang kuliah itu tugasnya itu banyak katanya. Ya, sampai kita tuh kadang waktunya habis gitu sehari untuk hanya kuliah dan ngerjakan tugas pulangnya. Tapi ternyata enggak ya Zut ya. Ternyata artinya Izut melalui itu gitu. Jadi nggak hanya kalau istilah anak zaman dulu sampai sekarang itu kuliah pulang, tapi pulangnya ini berfaedah gitu ya. Bermanfaat karena ada usaha yang dijalankan. Itu gimana tuh Jut? Tantangannya ketika kuliah sambil punya usaha ketika itu? Ya memang itu sih Bu yang menjadi waktu kita jadi tersita gitu ya. Memang pilihan sih yang harus kita ambil, yang harus saya ambil ketika harus kuliah masih harus mengurus usaha gitu. Jadi bagaimana kita manajemen waktu ya. Kita harus pandai-pandai di sana. Jadi rutinitas saya kemarin itu pada saat kuliah kan ada yang masuk pagi, kemudian nanti ada istirahat sejam, masuk lagi jam 11 gitu. Paling jam 2 udah selesai kuliah. Ya lanjut pulang, lanjut ngurus roti bakar. Seperti itu. Iya. Jadi ritmenya hari-hari itu pagi kuliah sampai siang, kemudian sore setelah itu kulaan ya. Teman-teman kalau tahu mungkin ya, teman-teman pernah lihat Mas Izut ini setiap harinya di sepeda motornya itu ada keranjang di belakangnya itu untuk bawa kulaannya Mas Izut ya. Di sana ada roti, ada susu, mentega ya Izut ya. Jadi itu yang nggak setiap hari Izut lakukan tuh Izut, dan itu konsisten akhirnya ya kan. Iya. Karena daripada bolak-balik itu kan juga untuk menekan ini Bu, biaya operasional. Iya, biaya operasional benar. Karena jarak rumah dari Kapongan sampai ke kampus kan kurang lumayan. Sekitar berapa ya? 12 kilo mungkin. 12 kilo. Jadi lumayan kalau bolak-balik ya. Daripada saya bolak-balik ke Kapongan, sekalian saya bawa aja. Sekalian dibawa aja ya. Jadi kalau ditanya Gengsi, malu nggak ada, ya, nggak ada sudah ya. pray gitu. Dan sudah lolos di bab itu. Oke, sudah nggak ada gengsi, nggak ada malu ya. Yang penting saya dapat pendapatan atau penghasilan tambahan gitu ya Zut ya. Oke, itu poinnya itu ya. Kemudian tapi saya masih amazed gitu Zut. Orang berusaha itu atau orang mau mulai usaha itu pasti banyak rasa takut.
Ya, banyak ada ketakutan, apalagi ketika itu Izut masih sambil kuliah gitu. Ada nggak rasa takut itu, ada nggak untuk memulai ketika di awal? Kalau rasa takut yang jelas ada sih. Ada. Khawatir nggak laku. Khawatir apa ya, produk kita ditolak sama pasar. Cuman yang selalu menguatkan saya terus konsisten itu ada dosen saya di FEB, Pak Dr. Randika. Beliau pernah bilang kalau coba aja dulu gitu. Nah, jadi kalau misalkan selalu ditanya kemudian bisnis apa yang bagus, ya yang bagus bisnis yang dimulai gitu. Ya alhamdulillah saya harus konsisten gitu. Iya, akhirnya bisa konsisten gitu ya. Akhirnya dari pacuan dari dosen gitu ya, kemudian juga malu, gengsi itu singkirkan dulu. Yang penting harus dimulai bisnis itu gitu ya. Mungkin itu juga salah satu yang membentuk mentalnya Izut ketika di bangku kuliah. Iya. Iya kan? Mungkin ketika dulu gap year Izut akhirnya nggak kuliah, mungkin kita kan nggak tahu, mungkin nggak akan nambah lagi usaha dengan kopi Kaulo ini. Nah, karena ini dimulai di saat kuliah ya Izut ya? Iya. Izut semester berapa? Itu sudah hampir-hampir ya? di akhir. Hampir-hampir akhirnya memulai usaha baru gitu. Tantangannya luar biasa lagi gitu kan. Pasti ada rasa takut lagi gitu, tapi ya itu tadi kata dosen tadi pemicunya itu adalah diingatkan oleh dosen bahwa mulai dulu, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dimulai gitu ya. Jadi jangan khawatir soal apapun gitu ya. Untuk ini sendiri Izut, jadi kuliah itu menurut Izut menyita waktunya Izut banget nggak sebenarnya gitu? Atau ada banyak, tadi kan Izut intinya di awal itu niatnya pengen upgrade ilmu. Akhirnya gimana ketika di bangku kuliah itu yang Izut ampuh, apa yang Izut rasakan ketika itu? Ya memang ini Bu, waktu ya jelas tersisa tersita gitu. Jadi saya tidak ada waktu buat nongkrong sama teman-teman, itu memang sudah tidak bisa gitu. Jadi kalau diajak nongkrong ya saya mohon maaf karena memang ada suatu kewajiban yang harus saya selesaikan gitu. Kuliah dan usaha itu. Kuliah dan wirausaha. Jadi memang apa ya Bu? Apa tadi dok? Enggak, maksudnya gini. Mungkin ya, Izut bisa berbagi pengalaman gitu. Gimana sih memanage waktu kuliah tadi gitu sambil usaha gitu? Memanage waktu sambil usaha ya Bu. Jadi kuliah kan dijalani ya gitu aja. Kuliah pasti ada tugas kan? Pasti ada tugas gitu. Cuman kan kalau kita bisa fokus gitu ya, bisa fokus dengan kuliah kita, kemudian juga usaha yang menjadi semangatnya kita untuk menambah pendapatan tadi, penghasilan tadi, mungkin itu akan tersingkir ya keinginan untuk nongkrong gitu. Betul. Keinginan untuk mau main gitu ya. Karena poinnya adalah apa yang bisa nambah pendapatan gitu mungkin ya di awal ya. Ya itu secara otomatis sih Bu, secara bawaan jadi tidak minat gitu. Bukan kita tidak mau nongkrong sama teman, cuman karena memang kalau tidak penting ngapain gitu Bu. Jadi saya mau mengerjakan apa yang akan berdampak terhadap diri saya gitu. Kemudian untuk apa gak ganggu gitu sama kuliahnya. Menurut saya tidak mengganggu sama sekali selagi kita bisa mendahulukan apa yang harus diselesaikan gitu. Iya, menjadi tanggung jawab dulu gitu ya. Kalau misalkan di delay ya makin banyak kayak tugas tadi katanya Ibu, apakah agak banyak gitu. Ya banyak kalau misalnya dikerjakan gitu. Iya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau Mas Izut ini akhirnya usaha itu tidak menyita waktu kuliah pun juga tidak menyita waktu usaha. Jadi kita bisa memanage itu gitu ya. Betul. Jadi kapan kita harus kuliah, kapan kita harus mengerjakan tugas, kemudian juga berwirausaha. Jadi mungkin bisa di-sharekan ke teman-teman Mas Izut. Ketika menghadapi tantangan di awal, rasa takut tadi gitu ya, rasa takut untuk memulai usaha itu apa yang pertama kali gitu menjadi trigger gitu, oh enggak nih saya harus coba gitu, apa itu, apa yang menjadi apa memang
berpikir bahwa apalagi yang bisa nambah penghasilan itu aja poinnya, atau ada hal lain gitu? Atau memang suka coba aja? Oh, untuk yang usaha baru ya, ini? Usaha baru ini ya, usaha baru ini. Oke Bu, untuk usaha baru memang yang pertama saya butuh tambahan lagi gitu, nambah income. Kemudian yang kedua saya mau menikah gitu. Jadi memang ada alasan lain untuk ini. Yang jelas kan orang mau menikah kan butuh butuh modal, butuh modal tuh untuk nikah. Jadi itu udah alasan saya Bu. Nah kemudian apakah tidak ada rasa takut lagi untuk mencoba itu? Sebetulnya rasa takut masih ada ya Bu, apakah akan diterima produk saya yang baru ini. Cuman karena bekal ilmu yang saya dapat di FEB itu, seperti di riset dulu, kemudian perhitungan HPP-nya, terus cari segmennya di situ Bondo, pasar masuk apa enggak, marketnya seperti gitu. apa. Ya setelah saya riset kurang lebih 3 bulan ya Bu, sambil gimana caranya bikin kopi, ya itu tadi modal saya. Jadi data sudah saya pegang dan saya yakin insyaallah, saya percaya sama yang di atas gitu. Ya udah saya langsung launching aja gitu. Jadi ini salah satu implementasi keilmuan juga ya teman-temannya di FEB. Jadi kami itu ada beberapa konsentrasi, sebenarnya ada konsentrasi MSDM ya, ada kewirausahaan, ada pemasaran, operasional, kemudian juga ada keuangan. Jadi semua konsentrasi ini teman-teman bisa pilih gitu, menyesuaikan dengan passionnya teman-teman ya. Dan kesemua ini itu teman-teman juga dapatkan dasar ilmunya gitu. Akhirnya bisa berdampak nih ke usahanya Mas Izut sekarang. Pengelolaan keuangan ya, pemasaran, bagaimana membranding produknya, banyak ya. Coba kita minum dulu yuk, kita minum dulu. Jangan ngobrol aja, kita minum dulu. Kita coba kopi kaula nih teman-teman, salah satu produknya Mas Izut. Kalau ini saya minum yang palm sugar. Gula aren. Oke. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya nggak penikmat kopi gitu ya, tapi ini enak. Terima kasih. Ini enak. Cocok. Nggak terlalu penikmat kopi karena saya punya emah Zut. Cuman boleh minum kopi susu gitu boleh. Nggak yang mungkin kopi terlalu berat, saya nggak tahu ya. Kayaknya akan berdampak gitu ke perut saya gitu. Cuman kalau abis makan nggak apa-apa gitu. Ini kebetulan tadi sudah makan ya teman-teman. Kalau misalnya belum makan nggak boleh gitu ya. Efek dari kafeinnya itu ya. Cuman saya nggak ngerti kopi sih teman-teman ya. Nggak ngerti kopi. Cuman itu ya. Jadi zaman sekarang itu apa yang bisa kita usahakan, kita mulai dulu gitu. Contohnya kopi ini kan memang vibe environmentnya itu sekarang anak muda banget gitu maksudnya kan ya. Zaman sekarang banget gitu. Mungkin itu yang Izut awalnya tertarik gitu ya. Betul. Untuk saat ini memang industri kopi, minuman kopi ini lagi naik-naiknya, apalagi matcha ya. Sampai seluruh dunia itu booming matcha sampai di Jepang itu membatasi suplainya ke beberapa negara karena ya daun tehnya habis gitu, habis dipanen terus belum tumbuh udah. Iya. Itu. Apalagi kalau misalnya kita bicara target market ya, di situ Bondo ini panas ya teman-teman cuacanya. Jadi kalau misalnya minum dingin ya, dingin kemudian, nah kalau unit sendiri kopi kaula ini kan dia sistemnya keliling mobile ya. Jadi teman-teman bisa temukan nih kopi kaula dimanapun di kota-kota. Di sekitaran kota ada 3 unit. Ada 3 unit kopi kaula. Jadi mereka memang sistemnya keliling. Jadi teman-teman bisa dapetin kopi kaula di sekitar kota situ Bondo gitu ya. Gitu ya. Jadi itu. Ini gebrakan baru lagi nih, dari roti bakar kemudian ke kopi gitu. Itu pasti juga penuh pertimbangan ya Zut ya. Kenapa akhirnya memilih untuk bisnis kuliner Zut? Kenapa saya bisnis kuliner? Karena menurut saya di kuliner itu
perputaran uangnya itu cepet Bu, udah stuck. Jadi sebelumnya saya pernah juga jualan baju, kemudian jualan sepatu, itu saya gagal karena terlalu lama itu perputaran uangnya. Akhirnya saya putuskan untuk tidak lanjut dan beralih ke kuliner gitu ya. Seperti itu. Jadi berpikirnya karena cepat perputaran uangnya gitu ya. Karena Mas Izut ini sudah beberapa nyoba usaha lain sebenarnya ya. Betul. Tadi baju, kemudian jualan sepatu gitu ya. Kulaan gitu ya. Reseller ya. Jadi tapi akhirnya kayaknya cocok di kuliner ini. Kuliner seperti itu. Mungkin ini enggak Zut, ngaruh nggak sih dunia kuliah itu ya dengan pikiran-pikiran yang bisa jadi perhitungan kita gitu. Maksudnya perhitungan nggak hanya tentang menganalisa keuangannya gitu ya, tapi tentang bagaimana kita tahu pasar, target market, kemudian apa yang kira-kira yang cocok, yang sesuai gitu. Usaha apa yang tadi misalnya perputaran uangnya menurut Izut itu ngaruh nggak ilmu yang Izut dapat akhirnya, yang niat tadi upgrade ilmu tadi akhirnya Izut dapat itu nggak di bangku kuliah? Alhamdulillah dapat Bu, yeah. Dan saya terapkan ke usaha saya. Jadi perbedaannya gini Bu, ketika saya masih di bangku SMK, kemudian saya lulus dari kuliah itu sangat berbeda. Perbedaannya di gini, anak saya yang ngerasakan ketika kuliah, saya tuh diajari gimana cara memecahkan solusi, kemudian cara pandang kita harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi ketika saya masih SMK itu saya kayak terbatas gimana gitu. Akhirnya setelah saya ketemu dengan dosen pembimbing gitu ya, beberapa dosen semuanya di FEB ya, kan ada juga dosen praktisi gitu, tidak hanya teori. Ya wawasan saya tambah kebuka gitu. Jadi yang harusnya hanya buntu kayak gini loh, kayak gini gitu. Jadi itu yang saya rasakan itu. Iya. Jadi perspektifnya bertambah lagi, sudut pandangnya, melihat suatu masalah, melihat suatu problem di depan gitu, bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya. Khususnya tentang usaha yang Izut jalani itu gitu ya. Jadi mental itu akhirnya terbentuk pada saat kuliah. Setuju nggak itu Zut? Sangat setuju. Nggak setuju ya? Karena saya mengalami sendiri gitu. Iya. Dan dirasakan gitu ya. Ada ini ilmu yang didapat dari perkuliahan sehari-hari, kemudian juga ada bimbingan dari dosen gitu ya. Kemudian Izut juga ikut UKM ketika itu. Iya, pada saat itu saya ikut UKM kewirausahaan. COE kalau di UNARS teman-teman. Itu UKM yang kumpulannya anak-anak entrepreneur. Ya tidak langsung entrepreneur yang besar. Jadi nggak harus jadi punya usaha dulu untuk masuk ke COE enggak, ya pasti ya. Cuman ya kumpulan anak-anak yang memang mau berminat, passionate di wirausaha gitu. Seperti itu. Jadi kenapa saya masuk di kewirausahaan? Jadi memang saya hanya fokus di kegiatan yang akan berdampak ke saya gitu. Contohnya hanya milih prodi manajemen, kemudian di semester 5 kan milih pemasaran gitu. Ya itu tadi. Konsentrasi pemasaran. Saya milih yang menurut saya itu akan saya pakai ke depannya seperti itu. Jadi linear akhirnya teman-teman. Kita mau linear. Apa di awal ya? Kita mau sukanya apa nih? Passionnya apa misalnya? Berwirausaha. Wirausahanya di bidang apa misalnya? Kemudian kita tentukan dengan konsentrasi kita. Itu akan menyesuaikan kan linear. Akhirnya linear sejalan. UKM juga. UKM itu hanya COE aja atau ada UKM yang lain yang Izut ikuti? Waktu kuliah UKM ada 2 yang saya ikutin, yaitu UKM kewirausahaan dan UKM fokus, itu fotografi kampus. Ya. Kemudian ya kembali lagi ini yang saya pikir akan berdampak. Jadi dampaknya apa dari fokus? Jadi saya berani membuat konten-konten itu yang awalnya malu, yang awalnya gugup di depan kamera. Karena saya berkumpul dengan lingkungan yang suka bikin konten, kemudian suka bikin ya foto-foto video gitu, ya akhirnya
berdampak banget sama. Iya. Jadi ada UKM COE dan UKM Fokus yang Izut ikuti ketika itu ya. Kalau COE ini berkaitan dengan kewirausahaan, kemudian Fokus itu videografi, fotografi. Jadi ini relate dengan usaha yang Izut jalankan ya. Kewirausahaan terkait ilmu berkaitan dengan bagaimana mengelola usahanya ya, bagaimana memasarkan dan sebagainya di dalamnya. Kemudian juga kalau COE ini berkaitan dengan bagaimana membuat konten-konten yang menarik gitu ya. Untuk promosi tentunya ya. Untuk promosi. Itu dijalankan nggak? Masih bikin konten-konten gitu nggak? Masih Bu, masih bikin Masih, konten untuk branding Produk ya. Jadi yang awalnya saya cuman asal jepret, jadi sekarang agak ada sedikit polesan seni gitu sih. Iya. Sudah mulai bisa gitu ya. Iya, Sudah betul. mulai bisa ini ya. Karena sekarang apalagi zaman sekarang ya teman-teman ya, digitalisasi itu luar biasa sekali gitu. Artinya kita itu kadang pakai template saja ya, pakai template saja itu sudah bisa membuat video kan gitu ya. Sudah bisa membuat foto yang editable gitu ya. Edit bagus gitu, video makanan, video produk gitu itu juga sudah bisa gitu ya. Nah, itu diajarkan tuh di UKM Fokus ya. Betul Ibu. Jadi UKM itu memang dikhususkan untuk mahasiswa yang sesuai dengan passionnya apa gitu teman-teman. Jadi nggak hanya UKM Fokus dan COE aja, tapi banyak sekali UKM-UKM di UNARS yang bisa diikuti oleh seluruh prodi yang ada di UNARS. Jadi nggak hanya prodi manajemen saja yang bisa masuk ke UKM kewirausahaan gitu ya, UKM Fokus gitu, nggak hanya manajemen aja, tapi semua prodi bisa gitu. Nah, salah satunya kalau Mas Izut ini karena sesuai ya, prodinya manajemen, kemudian juga UKM-nya COE Fokus gitu, akhirnya relate dengan keilmuan yang mau dibawa, yang mau diimplementasikan di usahanya gitu ya. Betul. Jadi ini cerita kuliah Mas Izut ya, yang sehingga akhirnya bisa mengantar dua usaha ini sekarang. Jadi ada roti bakar sudah ada 3 cabang, kemudian juga kopi Kaulo sudah ada 3 unit. Untuk ini tantangannya sekarang adalah kompetitor. Gimana tuh Zut? Untuk tadi memulai itu akhirnya nekat kan? Ya. Awalnya kan pasti nekat dulu kan, tapi nekatnya harus dengan penuh perhitungan. Iya betul. Iya kan Zut? Nekat, nggak asal nekat, tapi juga dengan mempertimbangkan apa yang sudah dapat ilmunya di bangku kuliah, kemudian bimbingan dosen gitu ya. Betul. Kemudian juga butuh tambahan penghasilan, itu poinnya. Akhirnya nekat itu muncul, memulai usaha. Nah sekarang tantangan baru, sudah dimulai usahanya, sudah berjalan, gimana cara bertahan, itu yang tantangan baru lagi. Iya. Kompetitor, Zut. Gimana menghadapi kompetitor? Kalau kata dosen Pak Dr. Radike itu, kita harus optimis, kita harus konsisten, walaupun nantinya akan bermunculan kompetitor yang lain ya Bu, seperti kopi, kompetitornya juga sudah lumayan. Ya kita harus evaluasi aja gitu Bu, gimana produk kita gitu. Apakah masih bisa diterima seperti itu. Terus saya juga terima masukan-masukan dari customer, ya itu yang jadi bahan evaluasi saya gitu. Ya, jadi kita tetap ini ya pelayanan ya customer, kemudian juga kualitas produk itu harus tetap dijaga. Tetap dijaga. Akhirnya ya nggak menutup kemungkinan juga apa yang Izut lakukan sekarang itu ya implementasi dari ketika dulu pas kuliah itu tadi ya Izut ya ilmunya ya. Jadi itu ya teman-teman. Iya. Kalau misalnya menurut Izut akhirnya ya pada titik ini sekarang ini sudah lulus dari bangku kuliah, ketika flashback mungkin 4 tahun kurang lebih ya 4 tahun kuliah itu kira-kira penting nggak? Seberapa penting kuliah menurut Izut? Pada akhirnya sangat penting ya. Di saat di awal saya belum pernah memikirkan bangku kuliah, akhirnya setelah 2020 masuk dan 2024 selesai, saya berpikir bahwa kuliah itu
penting dan sangat berpengaruh terhadap apa yang sedang saya jalani kerjakan gitu. sekarang ya. Ya contohnya ya simpel aja itu. Jadi ilmu yang saya dapat bisa langsung saya implementasikan. Mungkin ketika saya tidak lanjut kuliah mungkin tidak bisa saya tahu arus kas itu gimana, kemudian laporan laba rugi, desain produk, gimana membranding produk dan sebagainya ya, pemasarannya seperti apa yang baik, yang bisa diterima oleh customer gitu ya. Jadi ya implementasi itu ya. Itu yang saya terima. Bukan berarti anak lulusan SMA ada bisa sukses, bukan. Iya. Cuman itu kan yang saya rasakan seperti itu. Ketika saya di bangku kuliah dan saya selesai, saya merasa relasi saya itu bertambah, kemudian yaitu cara pandang saya itu lebih luas lagi. Dan ya saudara tambah banyak gitu. Jadi kenal dosen seperti itu. Iya, jadi itu ya. Jadi cara pandang, implementasi terhadap keilmuan, kemudian juga relasi itu yang mahal tuh harganya tuh ya. Kita bisa belajar ilmu, mencari ilmu dari mana saja, tapi relasi itu susah dicari. Jadi relasi entah itu antar mahasiswa, kemudian juga sama dosen, dan mungkin kalau Izut dulu di kuliah kan nggak hanya kuliah saja, tapi kan banyak juga kegiatan-kegiatan lain kan yang diikuti. Misalnya apa contohnya selain UKM, ikut dosen? Ikut dosen. Pada saat itu saya juga sering diajak Pak Dr. Randika itu untuk penelitian, untuk pengabdian ke desa-desa gitu. Itu yang ke UMKM yang buat saya seneng ya di situ, Bu. Saya lihat, saya perhatikan, oh seperti ini caranya. Kemudian kalau terjun ke masyarakat, oh seperti ini gitu. Yang awalnya saya lihat kerumunan orang itu gemeter gitu ya, Bu. Saya kikuk mau ngomong apa gitu. Akhirnya setelah sering diajak terus, jadi ya saya juga terbiasa gitu sama masyarakat, terbiasa guyon gini-gini. Gitu. Tapi teman-teman percaya kalau Mas Izut tuh kikuk? Kalau kayaknya enggak ya, kayaknya enggak kikuk ya. Kalau dari sosial medianya, kemudian sosial media FEB yang sering banget bikin konten sebelum ada duta-duta ini, Mas Izut tuh wajah FEB itu ya. Ya itu tadi, Bu, efek dari kuliah gitu loh. Itu yang saya dapatkan, mental yang Jadi 2018 sampai 2019 saya tuh gemeter, Bu, di depan kamera. Padahal cuma di depan kamera sendiri itu kayak sudah berasa ditonton banyak orang gitu. Padahal hanya kita dan kamera ya. Tapi akhirnya itu ya. Itu mental kebentuk, Bu. Iya, belajar di dunia luar ya. Artinya kita tidak hanya di bangku kuliah saja, kita belajar sama dosen praktisi juga. Ya, kemudian kita juga ikut kegiatan dosen di penelitian, di pengabdian dengan bertemu dengan masyarakat, UMKM gitu ya. Jadi akhirnya kita belajar banyak ilmu yang fakta di lapangan itu seperti apa gitu ya. Nggak hanya teori aja, tapi juga di lapangan itu berwirausaha itu dimulai dari apa, bagaimana. Kita akhirnya belajar dari UMKM itu ya. Nah itu pengalaman yang nggak bisa dibeli tuh ya. Artinya itu susah, mahal gitu ya. Mahal sekali, Bu. Belajar dari itu ya teman-teman. Jadi itu yang dirasakan Mas Izut di bangku kuliah. Nggak hanya di kelas saja, tapi banyak prakteknya kan gitu ya. Betul. Yang itu akhirnya mempengaruhi bagaimana Mas Izut berwirausaha gitu. Jadi kuliah itu penting gitu. Jadi kalau netizen zaman sekarang tuh ya, Mas ya, netizen zaman sekarang itu kuliah tuh nggak penting gitu katanya. Ya keilmuan itu bisa dicari kok, apalagi sekarang gitu di zaman digital ini. Cuman banyak ternyata di luar ilmu gitu yang bisa kita cari lewat AI zaman sekarang ya. Sudah banyak platform-platform yang menyajikan e-book yang kita bisa baca sendiri sebenarnya. Cuman relasi tadi. Ya, relasi. Kemudian sudut pandang, betul nggak? Kemudian mental. Kemudian kita belajar fakta yang real di lapangan tuh seperti apa, yang mungkin kita nggak hanya cukup untuk baca teori saja kan? Iya, betul.
akhirnya itu. Dan ada bimbingan juga dari dosen ya Zul. Ada. Jadi jangan khawatir itu ya. Ada bimbingan juga. Jadi di FEB kan ini Bu, ada dosen yang memang di bidang pemasaran, kemudian SDM, kemudian di keuangan. Ya saya manfaatkan semua ini. Saya kalau lagi butuh pemasaran ya ke dosen-dosen pemasaran. Kemudian kalau keuangan ada bida, ya saya konsultasi Bu, ini enaknya gimana? Enaknya gini-gini le. Dan kalau MSDM, ya saya nanya memperlakukan tim itu seperti apa. Itu tadi manfaat yang saya terima ketika kuliah. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kalau Mas Izut ini dimulainya dari beasiswa bahkan ya. Jadi bener-bener free biaya pendidikan gitu. Jadi jangan takut misalnya nggak punya dana untuk kuliah gitu ya. Jadi kita fleksibel ya adik-adik ya. UNARS itu fleksibel. Jadi artinya kita ada beberapa pilihan gitu. Ada beberapa pilihan opsi untuk berkuliah di prodi manajemen ini gitu ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Cuman memang setiap beasiswa itu nggak semuanya bisa tercover dong. Ya pasti ada kuotanya, pasti ada seleksinya. Tapi itu bisa dijalani gitu ya. Bisa dijalani ya. Buktinya Mas Izut nih sukses dari KIP, kemudian kuliah nggak keteteran juga, tepat waktu, ya kan, tepat waktu, dan juga bisa sambil usaha. Nah itu poin pentingnya tuh. Jadi bisa kuliah sambil menambah penghasilan, itu ya, gitu ya. Dan akhirnya merasakan manfaatnya, dampaknya untuk usahanya sekarang yang dijalani ya. Terus kira-kira menurut Izut pesan-pesannya untuk mungkin ada calon mahasiswa baru, kemudian juga mahasiswa yang sekarang berproses, sedang ada di bangku kuliah, apa tuh kira-kira pesannya, Mas Izut? Oke, buat teman-teman yang sedang menonton podcast ini, teman-teman yang akan kuliah tapi masih bingung, pesan saya jangan ragu ya, pilihlah UNAS. Karena saya sendiri juga sudah merasakan manfaatnya kuliah di FEB UNAS. Jadi jika ingin berwirausaha ataupun kerja di bank ataupun nantinya jadi PNS misalnya atau kerja di BUMN misalnya. Iya gitu betul ya. Di FEB UNAS itu sangat bisa sekali. Iya. Jadi ada prodi manajemen dan prodi bisnis digital teman-teman. Jadi sesuaikan saja dengan passionnya ya. Atau mau usaha kayak Mas Izut gitu, atau mau jadi pegawai bank misalnya, kerja di BUMN misalnya gitu ya, atau kerja jadi PNS misalnya. Jadi alumni kita tuh banyak sudah dimanapun ya, yang berwirausaha juga banyak, yang sudah bekerja di dunia industri juga sudah banyak gitu. Kalau yang itu untuk camaba tadi ya, calon mahasiswa baru nih di prodi manajemen ataupun bisnis digital di FEB. Kalau misalnya untuk yang sedang proses kuliah, untuk yang sedang proses kuliah, mahasiswa kita nih, tetap semangat, jangan berhenti di tengah jalan, manfaatkan waktu kalian selama masih di UNAS, gali ilmu banyak-banyak dari para dosen, karena ilmu nanti itu akan bermanfaat di akhir. Jadi mungkin sekarang dirasakan enteng masih, jadi ketika kalian keluar ya, kalian akan tahu seperti apa kehidupan sebenarnya gitu. Seperti itu. Jadi intinya fokus, semangat, konsisten, betul. Jadi hilangkan istilah kupu-kupu tadi itu ya, kuliah pulang itu tolong dihilangkan gitu ya. Jadi harus ada manfaat lain gitu selain di bangku kuliah, juga ada kegiatan yang disuka oleh adik-adik mahasiswa nih Zut ya. Karena mereka itu kadang, kalau tadi Mas Izut menyampaikan bahwa bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dimulai, juga menambah value diri itu juga harus dimulai gitu ya. Jadi misalnya sukanya usaha, coba mungkin usaha apa yang bisa di kecil-kecilan di rumah misalnya gitu ya. Atau suka apa nih sesuatu yang lain misalnya. Jadi jangan takut untuk ikut UKM ya Zut ya. Jangan takut untuk ikut UKM. UKM kita tuh sudah ada 18 loh ya. 17 atau 18 saya lupa. Tapi banyak sekali artinya pilihan UKM itu yang sesuai dengan minat, passionnya adik-adik mahasiswa semua gitu kan. Jadi artinya nggak hanya di bangku kuliah saja, di kelas saja, tapi diskusi dengan teman di UKM ya. Kemudian di sana ada dosen pembimbing juga.
ada dosen pembimbing juga. Jadi itu yang mungkin bisa menambah relasi tadi yang kata Mas Izut, kemudian sudut pandang juga, sama mental. Dan itu tadi katanya Bu, value kita. Nah, value juga, value diri itu. Wah, itu obrolan luar biasa sama Mas Izut pada hari ini ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa memicu semangatnya teman-teman untuk kuliah dan juga dengan mengikuti atau passionnya masing-masing. Jadi passionnya harus positif tapi ya. Betul. Harus positif ya. Nongkrong itu passion gitu ya, tapi apakah itu menambah value diri atau enggak kan gitu ya. Iya. Nongkrong itu bukan hal yang negatif, enggak ya, tapi apakah itu menambah value diri gitu. Kalau Mas Izut memilihnya nongkrongnya bersama UKM COE dan UKM Fokus, iya, kan gitu ya. Gitu. Iya, tergantung nongkrongnya apa yang menambah value gitu kan. Akhirnya jadi ini nih, jadi kopi kaula nih. Terus ini lagi Bu, ada tadi kan Ibu nanya penting tidak kuliah. Iya. Ada potongan video di media sosial baik IG ataupun TikTok ya. Jadi potongan video Ferry Irwandi itu. Jadi ada video yang disambung itu, ngapain kuliah sekolah gitu. Iya. Akhirnya ke switch gitu. Iya. Langsung, oh pantes. Paham nggak Bu? Oh enggak saya belum nonton. Saya belum Nggak, nonton. maksudnya paham nggak? Iya. Jadi ngapain kuliah, ngapain sekolah, gini. Oh, oke. Oh pantes. Oh, Maksudnya, pantes. Kamu gitu karena kamu udah sekolah. Iya. Oh iya, paham saya. Jadi jawabannya simpel, cuman bagi yang paham itu Iya. gitu. Iya. Pantes gitu. Iya. Akhirnya artinya kuliah itu akhirnya mengubah sudut pandang kan, Zut? Iya. Mengubah point of view kita terhadap sesuatu gitu kan, cara menilai bahkan cara melihat sesuatu ya. Sesuatu itu artinya entah itu problem, entah itu lingkungan ya kan, entah itu orang, cara melihat person itu akan mempengaruhi ke kita gitu. Akhirnya positif yang kita bawa itu akan berdampak juga ke diri kita ya dan lingkungan kita itu ya. Jadi kuliah itu penting. Kuliah itu penting. Jadi say no to tidak kuliah adik-adik. Ada yang bilang, ngapain kuliah? Oh pantes. Gitu. Oh gitu. Ya paham saya. Oke, itu ya. Terima kasih Mas Sama-sama, Izut sudah berbagi ilmu, sudah berbagi pengalaman, sudah berbagi kisah inspiratifnya untuk kita semua di sini. Semoga adik-adik yang melihat ini, calon mahasiswa baru ataupun juga mahasiswa yang sedang berproses di bangku kuliah, semangat kuliahnya, manfaatkan lingkungan yang ada, entah itu teman ya, entah itu UKM, entah itu dosen-dosen. Jadi sering diskusi sesuatu yang bermanfaat yang sesuai dengan passionnya adik-adik. Tunggu kami di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.